Halo gengs bro and sis, hari ini gua akan menceritakan sebuah komik manhwa yang berjudul Become the Richest Man in the Last Days. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bro and sis bantu dukung channel gua berkembang dengan cara klik subscribe, like, and share supaya gua semangat upload video terbaru gua. Nah, jika sudah, langsung saja cekidot ke alur ceritanya. Komik ini diawali dengan orang yang Zhou Yuan, ya disingkat jadi Zoyan aja lah ya biar gak ribet dan repot kita nyebutnya, hehe. Nah, si Zoyan ini adalah seorang budak di perusahaannya, ya bisa dikatakan pegawai tetap lah ya. Selama dia bekerja dia selalu saja disuruh ini dan itulah ya sama pekerja yang lama ataupun manajernya, dan suatu ketika dia disuruh membuat kopi oleh teman ceweknya. Nah, si cewek ini namanya Suruk King, disingkat jadi Suruk lah ya biar gampang kita manggilnya, hehe. Nah, si Suruk ini sangat baik sama si Zoyan di tempat kerjanya bro and sis, bahkan si Suruk ngasih tahu ke si Zoyan untuk belajar berkata tidak alias belajar untuk mencoba menolak apa yang disuruh sama orang lain agar dia tidak merasa terbebani oleh pekerjanya, tapi si Zoyan cuman senyum dan berkata baiklah, sambil berjalan ke arah jauh. Nah, tanpa diduga dan disangka-sangka, namanya juga rezeki atau apa ya gak tau lah gua, ini kopi yang dipegang si Suruk ini tumpah mengenai baju si Zoyan. Si Zoyan refleks dong ya bilang panas sambil berdiri. Nah, si Suruk mencoba membantu untuk membersihkannya sambil jongkok. Nah, si Zoyan yang menang banyak dong melihat suatu pemandangan yang membuat dia kaget. Coba bayangkan sebuah fenomena alamiah, sebuah belahan gunung kembar. Si Suruk, gua yakin si berdiri. Apakah kalian bro and sis jika dalam kondisi seperti ini akan ngapain? Coba haha, pasti si Otong atau si Kevin berdiri lah ya. Gua rasa si Zoyan juga kayak GTU sih ya. Coba bayangkan kapan lagi lihat suatu mukjizat yang lumayan memompa jantung menjadi lebih cepat, hahaha. Oke, lanjut ke cerita. Dalam posisi yang masih membersihkan tersebut, tiba-tiba manajernya menghampiri mereka berdua dan berkata, nih ambil. Lu coba bayangkan rasanya mau nonjok manajernya gak sih? Tiba-tiba datang dan ngomong begitu ke si Zoyan. Emosi gak sih bro and sis? Ya jelas gak tahu sih gua, hahaha. Ternyata manajer si Zoyan nyuruh si Zoyan buat nganter barang entah apa isinya supaya si Zoyan bisa kenalan sama perusahaan tetangga mungkin. Akan tetapi tanpa diduga dan diharapkan, ketika si Zoyan mau melihat jam di ponselnya, tiba-tiba si Zoyan melihat sebuah iklan di layar ponselnya yang bertuliskan, apakah Anda lelah hidup dan marah di mana-mana? Dan apakah Anda ingin berjuang sekali dalam seumur hidup? Dan apakah ingin kesempatan untuk berdiri? Si Zoyan merasa aneh dengan iklannya dan berpikir apakah iklan game ponsel sekarang, langsung to the point. Dan dalam hatinya dia pun mendownload aplikasi tersebut. Ketika selesai di-download dan ingin dibuka, tiba-tiba cahaya emas keluar dari ponselnya dan seketika membuat Zoyan merasa silau karena cahaya emas tersebut. Dia refleks menutup matanya dan dia pun terisekai dong ke sebuah dunia akhir di mana ketika Zoyan mengintip ke belakang dia melihat zombie berada di belakangnya dialingi oleh pagar tralis atau besi, kayaknya si besi ya bro and sis. Nah, tepat di pandangan matanya si Zoyan pun dikagetkan dengan tulisan Apocalypse Tycoon System, berhasil diikat. Host dapat menggunakan emas arrow inti kristal untuk bertukar poin pertukaran di mall sistem kemampuan yang tersedia. Time travel, memungkinkan host berjalan antara realita dan akhir dunia cooldown 12 jam. Nah, si Zoyan pun kaget dong, tapi dia tidak menggubrisnya dan langsung berpikir isekai. Sistem, apakah ini kesempatan untuk sampah masyarakat mendaki tangga kehidupan? Nah, ketika doi lagi bengong, doi kaget dong ama bunyi suara besi jatuh gupreng-reng. Nah, pas doi angkat kepalanya untuk melihat tuh zombie, doi kaget bahwa ada pagar yang jatuh di tempat zombie memegang. Sontak dong tanpa aba-aba si Zoyan persiapan untuk mengeluarkan jurus yang bro and sis miliki juga ketika situasi pas dikejar-kejar oleh anjing guk-guk-guk, hahaha. Nah, si doi pun lari sambil berteriak, siapun tolong aku, siapa saja tolong aku, sampai 3 kali di tengah pelarian dia yang sambil teriak-teriak kayak orang dikejar anjing. Nah, namanya juga bantuan dari langit ya bro and sis. Tiba-tiba ada seorang cewek yang datang sambil membuka tutup pengaman dari sebuah granat di tangannya sambil berkata, si cewek itu pun berkata kamu menunduk, dan 2 ree granatnya pun meledakkan zombie yang berada di belakang si Zoyan. Zoyan pun berterima kasih kepada seorang cewek cuantik cetar membahenol ini yang bodinya mirip sama guitar Spanyol kakak, dan si Zoyan pun berkata aku tidak punya apa-apa untuk berterima kasih kepadamu, jadi kau bisa mengambil kue bulan ini. Nah, si cewek pun melongo dan kaget lihat aja gambarnya kakak dan berkata, hah, kue bulan? Lelucon apa ini itu? Tapi bilang lelucon tapi dicomot juga kan, kocak nih cewek kue kakak.
Nah diicip-icip pakai GPU diurut-urut pakai GPU kakak lanjut ke cerita ketika si Cue cetar Mebara dan Membahenol ini mencoba memakan kue bulannya dia berkata ini, nah sontak si Zoyan pun kaget ini. Ada apa? Apa kau tidak menyukainya? Apa itu membuatmu sakit perut? Si Cue pun bilang ini ampe banyak pokoknya enak banget dengan wajah yang seperti awal-awal merasakan suatu kenikmatan makanan bukan kenikmatan yang lain ya bro and sis hayo pikiran lo pada kemana gak aneh-aneh kan? Hayo, hehe syukur dah kalau gak aneh mahwa kakak, oke lanjut ke cerita si Zoyan pun kaget apa kau menyukainya? Syukurlah jika kamu menyukainya mbak kakak, nah untungnya si Cue ini gasem ya bro and sis. Apa itu SMK Bangsem itu sudah makan kabur bro and sis kakak setelah merasakan kenikmatan makanan yang sudah lama semua orang di dunia akhir ini tidak rasakan si Cue pun pergi dan berkata aku tidak bisa makan makanan mewah seperti itu secara gratis ini ambil dan beli sesuatu untuk dirimu sendiri Cue yang cetar membara dan Membahenol pun memberikan sebuah emas kepada si Zoyan, Zoyan pun kaget tunggu ini emas. Sambil berjalan perlahan menjauh Cue pun berkata kau tidak akan dapat membeli itu lagi karena harganya sedikit lebih mahal, aku pergi dulu dan kita akan bertemu lagi si Zoyan pun berkata tunggu namaku Zhou Yuan bolehkan aku tahu namamu? Si Cue pun perlahan menjauh dan berkata ingat namaku Lin Sun. Nah setelah beberapa jam berjalan si Zoyan pun memutuskan untuk membuka lapaknya di pinggir jalan yang orang lain banyak yang lewat untuk menjual kue bulannya, dan selang beberapa menit 3 orang menghampiri lapak si Zoyan dan berkata kue bulan kayaknya kakekku pernah memberitahuku tentang makanan ini apakah ini makanan sebelum apokalipse? Wanginya enak, harganya berapa bro seru seorang pria. 1 gram emas untuk sepotong Zoyan pun berkata nah salah seorang berkata itu kemahalan bro apakah tidak ada diskon? Yang benar 1 gram emas untuk 1 potong emas itu yang benar bro, Zoyan pun berkata lucu sekali 1 gram emas untuk 1 kue bulan sedangkan kue bulan ini memiliki 100 gram, setelah nego cincai bak di pasar anyar dan pasar minggu Zoyan pun berkata lagi orang mati di dunia ini setiap hari siapa yang tahu kau akan hidup untuk melihat hari esok, salah seorang pun berkata itu alasan yang bagus nih 50 gram emas tolong potong setengah bagian ya senang berbisnis dengan Anda, 2 orang tersebut berkata dia benar-benar menghabiskan uangnya untuk itu dan seorang pun berkata tentara bayaran ini pasti memiliki uang untuk dibakar. Seorang yang membeli pun berkata ini manis tapi tidak berminyak, ini langsung meleleh di mulutmu dan isinya memiliki rasa yang murni seketika duar bajunya pun terbuka dan dia berkata aku hidup kembali yang membuat dia ketagihan untuk membeli lagi dengan jumlah yang lebih besar orang-orang di sekitar pun yang melihat dia langsung menghampiri lapak si Zoyan yang membuat lapaknya ramai hingga malam hari. Kemudian setelah dagangnya habis si Zoyan pun tidak hampir pikir bro and sis kantung tas yang dia bawa penuh dengan emas hingga emasnya ingin keluar bro and sis dan setelah dihitung Zoyan pun mendapatkan 600 gram emas dalam kurung waktu sehari bro and sis coba lu pada bayangin dah kalau lu di posisi dia siapa juga yang nolak bisa dipakai buat modal nikah tuh emasnya apalagi sekarang harga emas lumayan wakakak haha ngapa jadi ngalor alurnya wakakak sorry bro and sis lanjut ke cerita, nah si Zoyan pun berpikir untuk menjual kue bulan kembali di tengah kebahagiaan dan semangatnya tiba-tiba muncul seorang begal alias pemalak perampok pokoknya lengkap kakak perampok tersebut mengenakan jaket hitam dan membawa pisau sambil mengarahkan pisaunya di belakang si Zoyan sontak si Zoyan pun kaget dan bengong ya. Kalau kalian di posisi kayak si Zoyan apa yang akan kalian lakukan bro and sis? Silakan komen di bawah ya bro and sis. Lanjut ke cerita Zoyan pun berpikir dan bingung dengan posisi yang saat ini dia hadapi bro and sis. Nah di tengah kebingungan dan kegalauan si Zoyan untungnya sistem cooldown dari skill time travelernya sudah selesai. Cooldown dari skill time traveler telah selesai apakah host ingin kembali? Zoyan pun tanpa pikir panjang dan tanpa aba-aba langsung berkata kembali sekarang seketika itu sinar emas keluar dan portal teleportasi pun terbuka yang membuat si Zoyan selamat dari maut tersebut. Selang berapa menit si Zoyan pun telah berada di kamarnya dengan wajah yang serasa mau meninggoy dan kecapean Zoyan pun tertidur hingga esok hari, dan di scene kita diperlihatkan oleh gambar premannya yang telah mencoba merampok si Zoyan tersebut dengan kebingungan dan kepala penuh tanda tanya premannya berkata pergi kemana dia.
Oke semuanya bro and sis, terima kasih sudah mendengarkan ceramah dari gua ini ya. Jika ada kata yang salah dan atau ada kata yang menyinggung kalian, gua minta maaf yang sebesar-besarannya, namanya juga manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Hehe, terima kasih juga telah nonton sampai selesai bro and sis. Jika kalian suka dengan pembawaan gua atau dengan alur dan ingin dilanjut, jangan lupa like dan subscribe dan komen bang, gua mau dilanjut bang. Begitu bro and sis, di kulum-kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya, bye, terima kasih.